Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini saya akan menjabarkan tugas UTS yang telah saya pelajari dari pekan sebelumnya, karena pekan sebelumnya kita ditugaskan oleh Bapak dosen untuk merangkum materi 1 sampai dengan materi 7. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hanggita Ahmad Mansyah, dari Fakultas Teknik Informatika. Kita lanjut ke materi. Jadi di sini saya akan membahas materi 1 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi dalam materi 1 ini kita bisa belajar tentang pengenalan apa sih itu perangkat lunak. Nanti akan dibahas dalam materi 1 ini. Jadi langsung saja. Yang pertama, perbedaan perangkat lunak dan ilmu komputer. Perbedaan perangkat lunak, di sini saya sudah menyiapkan folio atas rangkuman dari tugas pekan yang kemarin. Jadi di sini saya akan mengkaji lagi tentang materi 1 itu. Kita lanjut lagi ke materi 1. Yang pertama itu perbedaan perangkat lunak dan ilmu komputer. Jadi perbedaan perangkat lunak dan ilmu komputer sering sekali dideskripsikan sebagai suatu studi sistematis pada proses-proses algoritma yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi seperti halnya teori, analisis, desain, aplikasi, penerapan, efisiensinya, dan lainnya. Sedangkan perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan pada komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat sebuah program atau instruksi yang dapat dijalankan dengan sebuah perintah. Perbedaan antara perangkat lunak dengan ilmu komputer intinya adalah ilmu komputer berhubungan dengan teori, metode, serta perangkat lunak. Sedangkan perangkat lunak berhubungan dengan praktek dalam memproduksi perangkat lunak itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas perbedaan perangkat lunak dan rekayasa sistem. Dalam hal ini, rekayasa sistem mempunyai pengertian suatu sistem yang mampu memilih alat bantu dalam perancangan maupun dalam penerapan. Perangkat lunak memiliki nilai kualitas yang baik dan teknik yang baik dalam menentukan hasil, serta mampu mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan perangkat lunak. Sedangkan RPL adalah aplikasi dan ilmu yang membangun sistem perangkat lunak. Rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek meliputi hardware, terus rekayasa perangkat lunak dan pemrosesannya. RPL adalah bagian dari rekayasa sistem meliputi pembangunan perangkat lunak, instruksi, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Dan kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu pengembangan perangkat lunak. Jadi pengembangan perangkat lunak itu perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi harus diproduksi. Dan selanjutnya validasi perangkat lunak.
perangkat lunak harus divalidasi agar menjadi perangkat lunak melakukan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi harus divalidasi itu bahwa perangkat lunak mampu melakukan yang diinginkan oleh pelanggan atau seorang user. Dan selanjutnya evaluasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang untuk kebutuhan pelanggan itu sendiri. Dan selanjutnya ada 4 fase pada proses rekayasa perangkat. Ada 4 fase pada proses rekayasa persyaratan. Studi kelayakan. Yang pertama itu studi kelayakan, elisitas dan analisis persyaratan, dan selanjutnya spesifikasi persyaratan, dan yang terakhir yang keempat validasi persyaratan. Dan ke materi selanjutnya software engineering. Apa sih itu software engineering? Software engineering itu suatu proses dan pemanfaatan alat dan teknik untuk membangun software. Terus penetapan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa dalam perangkat mendapatkan software yang ekonomis. Terkadang komponen nilai SE yang dibentuk program. Terus selanjutnya membuat desain aplikasi yang ada di lingkungan tugas atau pekerjaan, dan yang terakhir buat deadline. Dan selanjutnya dasar-dasar pengertian software engineering. Yang pertama itu perilaku dinamis dan program komputer. Dari program komputer. Dan yang kedua, program terdiri dari algoritma. Program diterjemahkan untuk menjalankan. Contohnya ke bahasa kompilasi, assembly, seperti itu. Dan selanjutnya, sistem elemen software bersifat logika bukan fisik. Dan yang terakhir, penggunaan komputer untuk tingkat yang lebih tinggi. Dan selanjutnya, kegiatan software engineering. Apa sih kegiatannya aja kan gitu. Yang pertama itu analisa kebutuhan dan spesifikasi. Yang kedua itu estimasi dan sumber daya. Yang ketiga, desain solusi perangkat lunak berbasis komputer. Dan yang keempat, implementasi desain berupa program. Dan yang terakhir, pengukuran kualitas hasil. Dan yang terakhir, pengukuran kualitas hasil. Dan selanjutnya, karakteristik software. Yang pertama itu karakteristik software itu sistem elemen software bersifat logika, bukan fisik. Dan yang kedua, software dikembangkan atau rekayasa. Dan yang ketiga, software tidak rusak. Dan selanjutnya ini saya buat rangkum dengan diambil kesimpulan ataupun intinya pada suatu pemrosesan atau dari suatu pengenalan pada rekayasa perangkat lunak. Kita lanjut lagi. Tujuan software engineering, yang pertama itu biaya produksinya rendah. Yang kedua, kinerjanya yang tinggi. Yang ketiga, biaya perawatannya yang rendah. Dan yang keempat, keandalan yang tinggi. Dan yang terakhir, penyerahan tepat waktu. Dan selanjutnya, kinerja program. Ada 3 di sini. Dipengaruhi oleh kendala perangkat keras, yang pertama, dan yang kedua, kebutuhan pengguna yang ingin lebih baik. Dan selanjutnya itu portabilitas. Di sini ada kemampuan transfer perangkat lunak dari suatu jenis komputer lainnya dengan biaya minimum. Dan yang kedua itu lebih bersifat non teknis.
Dan materi selanjutnya itu dalam pengenalan rekayasa perangkat lunak, yaitu perawatan. Yang pertama itu perbaikan membutuhkan waktu, dan yang kedua perubahan perangkat lunak juga butuh waktu, dan yang ketiga perangkat berusaha membutuhkan usaha yang membutuhkan perhatian yang cukup besar. Dan yang selanjutnya biaya relatif bertahap. Dan selanjutnya dari pengenalan rekayasa perangkat lunak ini adalah kendala sistem. Yang pertama itu dibutuhkan suatu kegiatan sistem yang berkelanjutan, dan yang kedua aplikasi yang berbeda membutuhkan tingkat keandalan yang berbeda, dan yang ketiga keandalan perangkat lunak. Dan selanjutnya dalam materi 1 yaitu pengenalan aplikasi-aplikasi software. Yang pertama itu sistem software, yang kedua real time software, yang ketiga business software, yang keempat engineering, yang ketiga embedded software, yang keempat personal computer, yang kelima AI software. Dan yang terakhir dalam pengenalan rekayasa perangkat lunak ini yaitu prototyping. Prototyping itu suatu proses yang menggunakan pembangunan software, menciptakan model dari software yang akan dibangun. Prototyping dapat dibangun dalam beberapa bentuk, baik dalam ukuran kecil maupun besar, dan dapat langsung diuji cobakan. Hal ini bertujuan agar bila ada kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum diproduksi. Di sini saya juga telah melihat dari berbagai referensi yang ada. Di sini contohnya dari referensi dosen pendidikan tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini tuh ada pengertian rekayasa perangkat lunak, pengertian, materi, tujuan, dan contoh. Di sini dijelaskan rekayasa perangkat lunak atau RPL dalam bahasa Inggris Software Engineering atau SE adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Di sini juga dijelaskan IEEE Computer Society mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan. Di sini ada karakteristik. Di sini ada kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak, karakteristik dan atribut perangkat lunak. Di sini dapat terus dirawat dan dipelihara, dapat mengikuti perkembangan teknologi, dapat mengikuti keinginan pengguna, seperti yang tadi dijelaskan dalam pengenalan rekayasa perangkat lunak. Dalam kesimpulannya, atas materi yang telah saya jabarkan, saya mengutip kata-kata seorang fisikawan yang bernama Richard Feynman yang mengatakan ilmu komputer itu memang jauh lebih mudah umurnya dibandingkan ilmu fisika, jauh lebih mudah beberapa ratus tahun ke belakang. Walaupun begitu, ini tidak memungkiri bahwa hidangan yang disajikan oleh ilmu komputer itu jauh lebih sedikit dibandingkan ilmu fisika. Memang lebih muda umurnya, tetapi ilmu komputer itu dibesarkan secara luas dan intensif. Mungkin segitu dari saya.
atas materi rekayasa perangkat lunak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat belajar ilmu dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas yang telah saya pelajari untuk menyelesaikan tugas UTS pada pekan ini. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat belajar dan dapat memahami ilmu yang telah ada dan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah diberikan sehingga kita masih dapat mempelajari ilmu atau mengkaji dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Dalam pekan sebelumnya kami ditugaskan oleh Bapak dosen untuk merangkum materi 1 sampai materi 7 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Di sini saya atas nama Hanggita Ahmad Humansyah dari Fakultas Teknik Informatika dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini dengan kelas R04. Lanjut saja ke materi.